Kesal dan resah maraknya pencurian tabung gas, seorang ketua RW menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah di Kalideres, Jakarta Barat. Hadiah akan diberikan bagi siapa saja yang mampu memberikan informasi keberadaan pelaku. Kamera CCTV merekam aksi pelaku pencurian saat memasuki warung makan di kawasan perumahan Citra 2, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku sempat keluar masuk sebelum menggasak 5 tabung gas melon di warung makan khas Palembang. Pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor. Kesal dan resah akibat pencurian ini, petugas RW pun membuat sayembara berhadiah. Bahkan hadiahnya yang semula sebesar 5 juta rupiah kini ditambah menjadi 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaan pelaku. Kejadiannya begitu cepat dan mudah-mudahan aja dengan adanya kita adakan dari pengurus RW 12 ini diadakan sayembara bagi yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian keberadaan orang tersebut yang kita udah beritakan di media sosial, TikTok dan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa cepat tertangkap pelaku. Sementara itu kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Kalideres agar pelaku bisa segera dibekuk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kesulitan mencari kerja, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur nekat membobol sejumlah kafe dan menggondol barang berharga. Aksi pelaku yang terekam CCTV pun viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian yang dilakukan seorang warga di sebuah kafe di pusat kota Lumajang, Jawa Timur. Pelaku mengambil barang-barang berharga mulai dari uang tunai, perabotan dapur hingga barang elektronik seperti ponsel dan laptop. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di rumahnya di Kelurahan Jogotrunan, Lumajang. Dari keterangan polisi, tersangka menyatroni 3 kafe lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Untuk modusnya sama, dia melakukan survei terlebih dahulu. Biasanya survei dia sekitar 3 hari. 3 hari, dan setiap survei itu dia dirasa selalu sama polanya, baru dia melakukan aksinya. Seperti yang terjadi di Cafe Nongki-Nongki. 3 hari survei, baru hari keempat dia melakukan pencurian. Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 hingga 9 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Operasi pencarian 2 remaja yang hilang sejak 7 hari yang lalu di Gunung Bismo, Wonosobo terus dilakukan. 600 personil gabungan, drone thermal dan anjing pelacak K9 pun dikerahkan. Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian 2 remaja yang hilang sejak 2 Juli lalu di Gunung Bismo, Wonosobo. Keduanya Alvin Nurrahman dan Yufaidin warga Wonosobo. Tim gabungan fokus menyisir jalur pendakian puncak gunung, area base camp dengan bantuan drone thermal dan anjing pelacak K9. Operasi ini melibatkan ratusan relawan dan personil dari berbagai daerah. Mereka baru nyadar bahwa anak itu tidak pulang, kemudian dicari sampai malam, dia juga tidak pulang. Akhirnya dia konfirmasi paginya, konfirmasi dengan pemerintah desa untuk mencarinya. Itu, Pak. Berarti memang ada indikasi anak ini naik ke Gunung Bismo? Ada, itu ada yang terakhir melihat itu menuju ke Gunung Bismo. Minimnya jejak yang ditinggalkan korban, medan lereng barat Gunung Bismo yang curam menjadi kendala tersendiri bagi tim SAR gabungan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Usai polisi menggeledah kafe The Clan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, rumah diduga milik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sempat dijaga ketat personil TNI pada Rabu malam.
Sejumlah personil TNI berjaga-jaga di depan gerbang rumah mewah diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Sebelumnya, tim penyidik melakukan penggeledahan di Deklan Signature Cafe dan sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, penyidik menyita dokumen serta uang dalam berbagai mata uang asing, diduga terkait penyidikan dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Mabes TNI buka suara terkait penjagaan di rumah Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas, pengamanan dilakukan atas permintaan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan jaksa. Kapuspen TNI juga menyebut bahwa pengamanan tidak berkaitan dengan isu saat ini dan penggeledahan di sejumlah lokasi merupakan wewenang Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan telah menyita sejumlah berangkas dan dokumen saat penggeledahan. Budi menjelaskan terkait pengamanan saat penggeledahan untuk menghindari gangguan yang menghambat penyelidikan. Ditemukan ada berangkas termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah duit ini berada di dalam berangkas ataupun di dalam beberapa dokumen. Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi. Penjagaan ketat dimulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Berbeda dengan hari-hari biasa, pijakan markas Polda Metro Jaya pada Kamis pagi tadi diperketat. Sejumlah personil Brimob ditempatkan di beberapa titik, dimulai dari pintu masuk hingga ke gedung Ditreskrimsus. Patroli keliling juga dilakukan. Pijakan diperketat pasca penyidik Kortas Tipikor Polri dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol aja yang semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam ilmu hukumnya kita siap dengan melalui kita. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan. Yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan yang terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol aja yang semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok.
Iya. Enggak kita, karena kami live sudah satunya live. Diri ini udah tahu mau dipaksakan ini, itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.